lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Kalau gini sih, hari ini Kak Narita akan bahas tentang penemu-penemu hebat yang beragama Islam. Nah, ternyata kita punya loh dalam sejarah dulu ada penemu-penemu Muslim yang punya peran penting yang bahkan berguna sampai sekarang. Nah, tapi sebelum itu Sobat Genaji, bagi adik-adik di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, Sahabat Genaji bisa langsung tonton, like, share, dan komen. Oke, langsung saja kita masuk ke penemu pertama atau penemu Muslim yang pertama, yaitu Ibnu Sina. Mungkin kita sudah dengar ya atau sudah pernah tahu tentang nama Ibnu Sina ini. Nah, Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis, Sahabat Genaji. Bahkan beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran modern sampai saat ini. Ya, itu adalah Ibnu Sina. Dua karya dari Ibnu Sina yang paling terkenal dan populer adalah Ensiklopedia Filsafat, yaitu Kitab Al-Shifa dan The Canon of Medicine. Dan dua karya beliau ini, dua karya Ibnu Sina ini digunakan sebagai standar ilmu medis di dunia sampai sekarang. Wah, keren sekali ya Sahabat Genaji. Nah, itu tadi adalah Ibnu Sina. Kita masuk ke penemu yang kedua adalah Al-Zahrawi. Seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi ini juga berkutat di dunia medis, yaitu sebutan untuk beliau adalah Bapak Ahli Bedah Modern. Nah, jadi Sahabat Genaji, beliau ini mengenalkan catgut atau benang sebagai alat penutup luka. Nah, ini sudah ada dari zaman dahulu dan sampai sekarang masih digunakan. Selain itu, beliau juga mempunyai buku yang berjudul At-Tasrif Iman Ajiza An-Ta'lif, dan buku ini yang menjadi rujukan dokter di seluruh dunia sampai hari ini loh Sahabat Genaji. Wah, Masya Allah, ini adalah penemu Muslim yang bernama Al-Zahrawi. Nah, kita masuk ke penemu yang ketiga, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, ini juga mungkin sering ya kita dengar namanya, entah di buku artikel atau di nama-nama kelas kalian. Mungkin ada yang namanya juga ada kelas Al-Khawarizmi. Nah, seperti itu. Kemudian apa keunggulannya dan apa penemuannya? Mari kita bahas. Nah, Bapak Al-Khawarizmi ini adalah ahli matematika Islam yang mana beliau ini menemukan aljabar dan algoritma serta sistem penomoran. Nah, ini kalau tadi bidangnya sains atau medis, sekarang Bapak Al-Khawarizmi ini adalah menemukan sesuatu yang sangat berpengaruh di bidang matematika. Selanjutnya penemu yang keempat adalah Abbas Ibnu Firnas. Kalau kita sudah mengenal Wright bersaudara, di mana mereka yang terkenal sebagai penemu pesawat terbang, ternyata ada ilmuwan Muslim juga yang bahkan pada tahun 9 Masehi sudah berhasil menemukan dan mendesain alat yang memiliki sayap serta bisa bergerak seperti burung, Sahabat Genaji. Bahkan beliau inilah yang menginspirasi orang-orang Eropa untuk mengembangkan alat atau teknologi yang seperti kita lihat sekarang, yaitu pesawat terbang. Alat tersebut diciptakan dengan perhitungan yang sangat rumit, Sahabat Genaji. Pada waktu percobaannya, bahkan Bapak Abbas Ibnu Firnas ini bisa menerbangkan pesawatnya dengan cukup jauh, tapi pada akhirnya jatuh dan membuat patah tulang belakangnya, Sahabat Genaji. Jadi beliaulah yang menginspirasi untuk ilmuwan-ilmuwan di Eropa untuk mengembangkan lagi teknologi tersebut. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Ini adalah penemu Muslim yang kelima. Beliau dikenal sebagai bapak optik modern. Nah, karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir atau Book of Optics, yang sampai saat ini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Nah, jadi untuk belajar tentang ilmu-ilmu optik, ternyata penemunya adalah beliau. Nah, Bapak Al-Haytham ini berhasil menjelaskan secara detail dan jelas bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap cahaya dan gambar secara detail. Wah, Masya Allah, Sahabat Genaji, ternyata kita punya banyak sekali ilmuwan Muslim ya yang sangat berpengaruh dan berjasa sampai saat ini karyanya masih digunakan. Next, ada penemu yang keenam, yaitu Jabir Ibnu Hayyan.
Jabir Ibnu Hayyan ini adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Kalau tadi kita sudah ada penemu sains, matematika, kemudian optik, teknologi, sekarang ada penemu muslim dalam bidang kimia. Ia berhasil menemukan emas dan bisa melarutkan asam yang kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat, sahabat Genaji. Untuk menetralisir monster yang ia ciptakan yaitu asam, maka ia kemudian memproduksi alkali. Nah, salah satu karya yang terkenal dari beliau adalah Al-Kimia, dan masih banyak lagi karya beliau yang masih terpakai sampai saat ini. Dan penemu muslim yang ketujuh adalah Ahmad Ibnu Tulun. Beliau ini adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern yang berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Nah, sahabat Genaji, jadi beliau ini adalah orang pertama yang mencetuskan tentang perawatan medis yang berupa rumah sakit di Kairo, Mesir. Nah, Bapak Tulun yang saat itu menjabat menjadi gubernur menyediakan layanan kesehatan yang sangat gratis untuk setiap orang yang membutuhkannya. Masya Allah. Rumah sakit yang dibangun pada abad 9 Masehi tersebut sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, maju, dan sangat detail loh, sahabat Genaji. Bahkan beliau juga sampai menyediakan alat perawatan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Wah, Masya Allah, bahkan itu masih terpakai sampai sekarang di seluruh dunia. Oke, sahabat Genaji, itu adalah 7 penemu muslim yang sangat berjasa dan karyanya masih terpakai sampai saat ini. Baik, itu saja video yang dapat kita sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.